Selamat malam. Malam Pak Dino. Pak, maaf nih sambil jalan di mobil masih Pak. Oh, oke. Kita 1 menit lagi kita mulai ya. Oke Pak, mohon maaf Pak, videonya saya matikan Pak, karena gelap di sini juga. Oke. Ya Pak. Oke, yang lain, yang dari HRD itu siapa di sini ya? Kemarin tuh yang dari Tasik belum masuk ya? HRD namanya Robi Harja Pak. Belum, Ada Robi. belum masuk kali ya? Belum Pak. Oke, kita mulai kan, ini saya videokan, saya rekam, jadi nanti yang telat bisa lihat dari rekamannya. Jadi ini sesi ke-6 atau sesi terakhir menurut dari Pak Basuki. Jadi hari ini saya akan bawa 2 mata kuliah tentang HR, yang pertama, yang kedua tentang engineering. Jadi lengkap tentang hotel management mulai dari studi kelayakan sampai dengan back office ya. Jadi mungkin kita semua tahu di sini pasti pertama kali kerja kan yang ketemu dengan HRD ya. Jadi kita pasti semuanya berhubungan dengan HRD di saat pertama kali kita bekerja. Oke. Jadi mungkin saya review lagi apa yang dimaksud dengan HR management. Jadi di dalam kita mengelola usaha apapun, fungsi kepersonaliaan atau pengaturan tentang manajemen sumber daya manusia itu menjadi suatu keilmuan sendiri dan suatu seni ya, gimana kita mengatur begitu banyak orang dengan berbagai macam karakter, gimana caranya menggabung, apalagi kalau kita bekerja di dalam perusahaan yang multination ya, antar berbagai jenis ras suku di dunia ya. Bayangkan kalau kita kerja di Maldives itu atau di kapal di mana karyawannya dari berbagai suku ya, mulai dari orang India, orang Filipina, Indonesia dan sebagainya. Dengan segala perbedaan budaya yang sangat kuat, kebiasaan yang berbeda, tapi kita gimana caranya bisa mengontrol semua perbedaan itu menjadi satu tujuan, yaitu untuk goals dari perusahaan atau hotel ya. Kita lanjutkan. Jadi dari fungsi HR management itu ada 5 ya. Yang pertama kita fungsi dari rekrutmen. Jadi nanti biasanya nih tren di dunia hotel tuh karyawannya itu biasanya kalau orang udah di operation, terutama perempuan ya atau laki-laki juga banyak, dia mengambil posisi HR management tuh nanti menjelang pensiun dia pasti ngambil posisi sebagai HRD ya. Mungkin dia sudah capek di operation, dia lebih senang di back office. Jadi banyak beberapa HRD manager itu background-nya dari either dari operation atau umumnya wanita ya yang berkarir. Kalau di sana kan office hour ya, beda dengan yang di operation yang kena shift dan sebagainya ya. Jadi fungsi rekrutmen kita harus ketahui bahwa di beberapa perusahaan besar sudah mengaplikasikan equal opportunity ya, jadi sama semuanya kesempatannya gitu. Cuman ya budaya timur kita masih ada yang namanya nepotisme dan sebagainya. Malam Pak. Ya malam silakan. Namun kadang-kadang kita menghadapi juga di kondisi perusahaan yang Pak. Ya, kenapa? Suara saya jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Lanjut ya. Jadi fungsi rekrutmen itu yang sangat vital, di mana once kita salah merekrut orang, itu kita akan menjadikan biaya gitu. Kalau kita ada merekrut kan katakanlah sekarang sistem kontrak misalnya ya. Orang itu ternyata kerjanya nggak benar, kita kan harus ngabisin itu kontrak. Kalaupun mau mutus, mungkin nanti ada berbagai kompensasi dan sebagainya. Jadi diharapkan kita sebagai HRD itu sebelum merekrut itu kita benar-benar harus mengecek dari background dari si pelamar tersebut,
kita juga cek reference ya dari beberapa hotel atau perusahaan, dari beberapa perusahaan. Secara tidak langsung pengalaman di beberapa perusahaan sebelumnya kurang lebih menggambarkan kondisi yang bersangkutan. Ya, kalau dia tidak ada bermasalah, saya yakin semua HRD akan bersifat adil ya menjawabnya. Nggak mungkin HRD-nya kalau nggak ada masalah dia nggak akan menutupi gitu ya. Pasti dia akan menceritakan, apalagi kalau kita sesama asosiasi di Jakarta itu ada namanya Asosiasi HRD Manager, kita saling bertukar informasi gitu. Jadi kalau kita mau rekrut seseorang, ternyata dia punya masa lalu kurang baik, ada reprimand atau pernah kasus yang harus dikeluarkan, itu menjadi catatan. Jadi kita harus ya pastikan kita tidak punya cacat di tempat sebelumnya ya. Karena ini kan menjadi pengaruh kita ke depannya. Kecuali kita pindah jalur industrinya, nggak di hotel lagi atau nggak di restoran lagi, mungkin tidak ke tracking problem masa lalu kitanya ya. Yang kedua, HRD juga berfungsi sebagai bagian yang melakukan development karir dari seseorang ya. Seorang mulai dari mungkin dari level waiter, room boy, dalam tahun ke berapa dia akan naik posisi ke supervisor, kemudian ke asmen dan manajer ya, melalui nanti ada training dan sebagainya. Nah, development plan-nya ini harus dibuat. Nah, biasanya kalau kita hotel besar sih sudah ada tahapannya ya. Terus sudah ada training apa aja minimal yang harus diikutin kalau si tingkat rank file naik supervisor itu dia minimal sudah sudah trainingnya apa saja, sehingga waktu dia menjadi leader di dalam shift itu dia sebagai pemimpinnya bisa membuat suatu kondisi kerja yang baik ya bagi staf-staf yang dipimpinnya ya. Terus yang ketiga, HRD juga fungsinya membuat kompensasi ya dari penghitungan gaji, service charge dan sebagainya. Ini bagian HR, walaupun kalau hotel besar atau perusahaan besar sudah ada template-nya, sudah ada SOP-nya, tinggal ngejalanin aja. Tapi HRD tetap harus merecapnya dari nol lagi karena SOP itu mungkin dibuatkan untuk worldwide misalnya tapi untuk Indonesia mungkin ada kekhususan atau mungkin di daerah tertentu misalnya di daerah Bali atau di daerah Lampung ada kekhususan. Nah, itu yang harus menjadi local wisdom-nya harus juga diperhatikan ya, jangan sampai nanti ada kebijakan yang bersinggungan dengan kebiasaan atau adat tersempat yang akan mengganggu dari sisi operation. Untuk 3 fungsi ini dulu ada yang ditanyakan untuk HRD. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Yang selanjutnya adalah integration function. Jadi HRD juga mengintegrasi dengan departemen-departemen lain. Lintas departemen ini fungsinya si HRD ini dia bisa masuk ke semua departemen untuk masalah kekaryawanan ya. Yang terakhir juga memaintain function, artinya memaintain kekaryawanan ya supaya karyawan bisa solid, bisa bisa long term kerjanya bisa loyal, tidak terjadi tindakan kriminal dan sebagainya ya. Jadi itu HRD ya. Kita lanjut. Konsep pengembangan tadi saya sampaikan bahwa kita dari semua karyawan yang masuk itu sudah ada jenjang karirnya gitu, jelas gitu. Walaupun mungkin dari 5 waiter yang akan diangkat menjadi 1 supervisor ya, tapi kelima-limanya mendapatkan equal opportunity dan equal training yang sama. Jadi nanti dipilihnya kelima-limanya sudah melalui training yang sama, diberi kesempatan yang sama, nanti dilihat hasil kerjanya yang paling baik, dominan, absensinya paling bagus, tingkat kepatuhannya dan sebagainya. Ini adalah fungsi dari development di sisi HRD ya. Terus yang selanjutnya kita juga masih ingat kalau kita pertama kali masuk kerja kan pasti ada yang namanya orientasi ya. Jadi orientasi ini adalah kegunaannya untuk mungkin waktu pas rekrutmen informasinya tidak seluruhnya bisa terdeliver ya. Bisa karena HRD-nya sibuk atau waktunya mepet si orang baru masuk cuma dikasih induction sebentar langsung dikirim ke unitnya, ke restoran, ke engineering atau kemanapun.
Nah, makanya harus ada orientasi. Nah, orientasi ini kita akan mempelajari SOP dari hotel tersebut, terus juga apa namanya do and don'ts-nya ya, apa yang harus dilakukan di dalam. Nah, ini dan juga mendorong ya positive attitude selama organisasi di hotel atau di perusahaan. Dengan orientasi itu kita juga bisa melihat ya arah atau tren attitude-nya orang. Kadang-kadang kan kita lagi di rekrut, kita kelihatannya sih oke-oke aja, baik-baik aja, nggak ketahuan tuh, belum ketahuan. Nanti pas mulai 3 bulan, 6 bulan, mulai itu aslinya karyawan kelihatan. Nah, diharapkan melalui proses orientasi sudah bisa ke filter. Nah, biasanya HRD akan memberikan sinyal-sinyal tertentu tuh kalau udah ada yang sedikit bermasalah dan sebagainya. Ya. Oke, sampai di sini fungsi orientasi ada yang ditanya? Ada yang pernah di HRD sebelumnya? Ada yang pernah di HRD? Rosi, Pak, Rosi. Rosi. Ada Rosi? Rosi ada? Ada Pak, HRD, bukan HRD Pak, Apa? trainer di Cepa Pak. Iya. Oh. Iya, makanya tadi saya kan nggak begitu nafsu. Oke. Heeh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi target yang saya sampaikan nih target. Gitu loh. Bener nggak, bro? Ini target Kan tadi ada orang sebelum buka aja pada depan mejanya banyak banget. Iya. Tolong di sini suaranya yang. Oke, ini target dari orientasi. Nah, sebentar ini. Ya, pertama kan, apalagi kalau kita masuk ke hotel besar ya, pasti kan kita harus memberikan suasana nyaman ya bagi karyawan untuk masuk atau ke perusahaan apapun. Jadi orang nggak bingung gitu kan, dikasih di welcoming dengan baik, dikasih tahu tempat lokernya di mana, kantinnya di mana, public areanya di mana, smoking area di mana dan sebagainya, sehingga karyawan masuk itu nggak kebingungan ya, nggak nyari-nyari nanti disalah masuk ke area tamu, bisa menggunakan fasilitas tamu dan sebagainya. Terus yang kedua juga menciptakan persepsi positif di dalam organisasi. Ya. Jadi saya sampaikan dari orientasi ini kita bisa mulai melihat tuh si HRD nih, karakter orang asli-aslinya itu kelihatan nanti di situ. Biasanya dulu saya kalau masuk di hotel besar kadang-kadang walaupun kita manajer bareng sama staff yang baru masuk di hotel yang sudah jalan, kita di blend suruh bersih-bersih loker gitu kan. Nah, ada seorang level manajer yang modelnya bosi, dia nggak mau ikutan gitu kan. Padahal ini namanya orientasi itu perilaku atau jabatan manajernya belum menempel ya, kita kan baru masuk ke dalam organisasi, kita baru yang namanya orientasi, belum memakai jabatan kita harusnya, jadi kita harus sama mengikuti. Jadi kalau bersihin loker ya sama-sama bersihin loker, kita nggak bisa merasa manajer dia nggak mau ikutan gitu ya. Terus pasti ada training-training yang wajib ya, biasanya kita masuk di hotel itu atau di perusahaan itu sama ada basic training yang harus dilalui dulu sebelum karyawan tersebut bekerja di departemen masing-masing. Nah, ini training juga sangat penting ya. Kan training ini ada training bikin perfect gitu, training make perfect gitu. Jadi walaupun kita day to day ngerjainnya waiter mulai dari bersihin mulai dari cleaning, terus mulai dari preparation tool, mise en place dan sebagainya, tapi kebiasaan-kebiasaan itu kadang-kadang kita dari kacamata besarnya suka nggak ngelihat hal-hal yang detail, yang kecil gitu. Nah, ini yang diharapkan dengan training itu merefresh kembali gitu, mulai dari SOP-nya atau level of service-nya dan sebagainya. Yang faktor atau fungsi selanjutnya, HRD juga memanage yang namanya career ya, tadi saya sampaikan ya. Jadi sewaktu karyawan baru masuk itu dikasih tahu bahwa nanti career path-nya Anda adalah seperti ini ya. Misalnya kita masuk dari room boy gitu ya. Mungkin setelah room boy kita bisa menjadi supervisor di housekeeping, atau kita mau cross training ke front office, atau kita mau cross training ke back office dan sebagainya. Itu sudah diberikan framework-nya gitu. Caranya gimana kalau mau cross training di departemen lain tapi masih kerja di departemen tersebut, misalnya di housekeeping. Berarti dia mungkin habis selesai shift-nya dia belajar
misalnya di accounting atau belajar di FO dan sebagainya. Jadi career management ini tuh di tracking. Kalau di hotel besar pasti ada trackingannya. Jadi dia sudah 1 tahun, nanti kan ada yang namanya performance review ya. Nah, ada juga kan yang ngalamin orang dari tahun ke tahun posisinya di situ terus ya. Ada 2 sih yang menjadi masalah. Bisa jadi emang orang itu udah nyaman karena mungkin posisinya basah ya, misalnya jadi apa bellboy gitu ya. Sering dapat tip dari tamu. Jadi kadang-kadang ada saya ngalamin ada bellboy saya tuh dikasih promosi tuh nggak mau gitu. Dikasih supervisor dia nggak akan ngedorong lagi trolling, nggak ada masukannya lagi gitu ya. Terus dia tanggung jawabnya lebih besar, mungkin hitung-hitungan duitnya lebih gede jadi room boy dibanding jadi supervisor. Nah ini juga yang harus dicermati bagi HRD manager, juga HOD-nya. Banyak karyawan-karyawan tuh yang seperti itu gitu. Jadi dia nggak mau naik karirnya pada punya kemampuan karena hanya melihat dari sisi finansialnya saja gitu. Nah ini nggak baik nih nanti kelamaan bisa ketahui apa namanya billboardnya tua-tua gitu kan ya. Ada satu hotel di Jakarta yang udah jalan 20 tahun tuh hotelnya udah tua-tua karena permanen dan sebagainya. Mungkin dari sisi fisiknya udah nggak terlalu kuat dan sebagainya, akhirnya mengganggu pekerjaan dan sebagainya. Nah ini career management jadi kudu benar-benar apa sih namanya dibuat aturannya yang jelas, rigid sehingga semua orang juga mempunyai kesempatan yang sama. Ya. Nah, di sini ada yang ditanya untuk career management function. Nggak ada, kita lanjut. Nah, ini untuk sisi HRD. Ada yang ditanya, kalau nggak saya mau lanjut ke engineering. Ada yang mau tanya untuk HRD? Fungsi HRD? Nggak ada ya, kita lanjut ke engineering. Bentar. Engineering. Tampilannya sudah ada? Engineering? Sudah, Pak. Sudah ya, engineering. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, departemen terakhir yang kita bahas adalah engineering. Engineering mungkin departemen yang lebih banyak male ya. Male staff ya, female jarang. Tapi saya pernah punya chief engineering saya cewek gitu dari Bali gitu. Dia cukup tangguh. Jadi dia perempuan sebagai chief engineer. Dia membawai semua anak buahnya laki-laki semua gitu. Itu kemajuan sekali gitu ya untuk satu hotel bintang 4 dia bisa menjadi seorang engineer walaupun mulainya dari sekretaris engineering tapi background-nya emang orang teknik sipil ya. Jadi ngerti engineering dan sebagainya. Jadi departemen juga yang sangat penting di dalam hotel adalah namanya engineering ya. Jadi engineering itu departemen yang secara revenue nggak ada, tapi dia membantu terjadinya revenue ya. Room bisa terjual kalau kamarnya AC-nya dingin, ventilasinya bagus dan sistem apa namanya fire-nya jalan dan sebagainya. Nah, berarti engineering adalah kadang-kadang departemen yang terlupakan ya. Padahal ini suatu hal juga yang sangat penting ya. Jadi nanti kalau kamu di hotel besar itu ada satu key performance index namanya keep and maintenance. Jadi ada hotel yang sudah 20 tahun tapi kamarnya terawat, maintenance-nya jalan gitu ya. Nah, artinya engineering itu benar-benar melakukan preventive maintenance-nya jalan. Jadi kita tuh ada namanya room preventive maintenance ya. Jadi setiap bulan itu nanti akan bergiliran kamar yang harus harus dicek, harus ada maintenance-nya ya gitu ya. Nah, biasanya kalau hotel yang global brand akan ditentukannya dari sananya, jadi diacak sama corporate-nya. Nanti di email harus misalnya harus digunakan, harus di maintenance kamar 105 misalnya gitu kan. Nah, kita nggak bisa nolak, mau nggak mau 105 harus di repair itu. Nah, corporate datanya dapat dari mana? Corporate itu datanya dari karena datanya sudah nge-link ya, dia akan melihat nih kamar mana yang sering laku terjual, kamar mana yang suka problem, nanti ada out of order ya. Out of order itu istilah kalau kamar ada masalah, AC-nya nggak dingin, pasti housekeeping minta diperbaikin,
ternyata perbaikinya lebih dari 1 hari gitu kan, maka kamarnya harus di OO-kan ya, out of orderin ya. Nah, waktu out of order itu data ke-record sistem di korporasi itu. Nah, nanti akan kelihatan mana kamar-kamar yang sering mengalami problem. Nah, makanya nanti korporat dari level korporatnya akan menentukan minggu depan harus maintenance kamar 105, 102. Kita nggak bisa deny, mau nggak mau kamar itu harus benar-benar kita kita maintenance ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, maintenance ini kalau hotel yang termaintain dengan baik secara bisnis juga dan secara keuangan akan terjaga gitu ya, terbukti kalau kita lihat ya hotel-hotel yang di manage oleh misalnya Hyatt atau Marriott, hotel-hotel besar gitu ya. Itu kontraknya itu biasanya 20 tahun. Nanti kita lihat di tahun ke-20 itu, waktu diserahkan kembali ke ownernya, itu kondisinya tuh hotelnya masih terawat gitu. Kamu bisa lihat misalnya hotel di UW Marriott di Kuningan lah gitu. Dia udah cukup lama, udah 10 tahun. Tapi bisa lihat setiap tahun itu pasti ada renovasi, ada perbaikan. Jadi akan akan terjadi maintenance itu akan jalan terus ya. Nah, seperti saya sampaikan waktu di sesi lainnya, bahwa kita harus owner itu harus menyimpan yang namanya cadangan pembelian CAPEX ya. Nah, CAPEX ini adalah untuk maintenance ini. Benerin lift-nya, ngebenerin bed-nya, ngebenerin TV-nya, dan sebagainya. Karena masing-masing aset itu ada umurnya ya. Kayak TV, ada yang tahu nggak TV umurnya berapa lama? Bisa kuat kalau di hotel. Dengan asumsi dinyalain setiap hari. TV nyalanya bisa kuat berapa lama? 5 tahun mungkin, Pak. Ada yang bagus sih 5 tahun. Tapi ada juga kalau beberapa brand yang bagus yang durability-nya bisa sampai 10 tahun. Tapi ya lebih baiknya 5 tahun lebih bagus ya, karena kadang-kadang kan teknologinya cepet nih, kayak sekarang smart TV gitu kan keluar. Mungkin waktu kita beli belum smart TV gitu. Nah pas 5 tahun sekarang beberapa aplikasinya udah smart TV semua. Jadi bagusnya per 5 tahun diganti itu lebih baik gitu. Tapi ada keleluasan, nanti kamu bisa lihatnya dari ada daftar umur di laporan pajak tuh ada umurnya. Jadi misalnya komputer itu lifetime-nya tuh misalnya 5 tahun atau 7 tahun gitu. Ikutin itu aja gitu. Jadi secara umum, tapi brandnya harus brand yang memang udah brand yang ini ya. Misalnya komputer yang memang brandnya misalnya Lenovo gitu yang udah ada, bukan jangkrik lah gitu modelnya. Jadi depresiasinya ya Pak ya. Jadi at least satu kita pakai brand yang sudah pernah jualnya. Ini kan ada semacam garansi ya. Biasanya kita ada garansi minimal setahun tuh ya. Nah, at least kamu jadi punya aset itu tidak cepat terganti gitu. Dalam 5 tahun benar-benar bisa 5 tahun. Karena kan kalau di hotel kan mau nggak mau bisnis kan tiap hari ya. Kayak TV nyala terus. Terus maaf saya baru join. Oke, nggak apa-apa. Oke, kitchen juga kan chiller, terus apalagi freezer itu setiap hari gitu kan. Bisa dibayangkan kan kalau volume bangketnya rame itu pintunya chiller tuh buka tutup dalam 1 hari mungkin berapa kali gitu kan. Nah, tingkat kedinginannya pasti akan menurun. Padahal kita udah ada suatu standar operating prosedur namanya daging misalnya harus dalam suhu sekian derajat Celcius gitu kan. Nah, kalau si pintu chillernya sering kebuka dan bermasalah kan akan menimbulkan barangnya rusak ya, spoil dan sebagainya ya. Nah, inilah fungsi dari maintenance departemen. Nah, banyak engineering itu ya mohon maaf di hotel-hotel yang tidak termanage itu modelnya hanya kayak tukang nunggu panggilan doang gitu. Sebenarnya dia sudah ada checklistnya gitu. Ada nggak ada masalah di kamar, ada nggak ada masalah di restoran atau di kitchen, engineering-nya tetap melakukan tiap hari itu maintenance gitu. Nanti harus ada targetnya hari ini maintenance-nya apa aja dan ada logbook-nya gitu ya. Karena ini sangat vital gitu. Bisa dibayangkan di malam hari kan engineering paling banyak 1 atau 3 orang ya. Terjadi problem gitu loh. Kalau itu tidak pernah di maintenance, terus orangnya hanya ngertinya sipil doang, ngertinya hanya AC doang gitu. Nah sekarang di kondisi sekarang kan kita karyawan nggak mungkin banyak kan, setiap orang
setiap engineering itu harus bisa semuanya. Dia harus bisa mengerti mesin, ME ya, mesin elektronik, terus masuk ke sipil juga harus ngerti, dan alat-alat kitchen, terutama kitchen itu sangat apa ya, sangat ini sendiri gitu, apa harus punya skill sendiri gitu. Nggak semua engineer bisa benerin alat-alat kitchen. Nah itu juga makanya komposisi chief engineering biasanya kalau rekrut orang ada spesialis kitchennya, terus yang lain harus bisa semua, bisa sipil, bisa ME gitu. Kalau zaman dulu kan enak, ada orang megang sipil doang, hanya benerin pintu, benerin yang kayu-kayuan gitu. Ada yang bagiannya laundry doang gitu. Kalau sekarang hampir semua, satu engineer harus bisa, atau staff engineer harus bisa semua problem ya, troubleshooting-nya. Ini yang sangat sulit sekarang mencari orang-orang yang yang punya kapasitas itu ya. Multitasking. Ya, multitasking ya. Karena dari SMK juga saat ini belum ada SMK yang memang spesifik SMK engineer yang ke jurusan hotel. Apalagi orang kuliah di hotel, mana ada engineering yang mau ke engineering, orang maunya ke operation atau ke back office atau front office ya. Oke, ini tadi kerjanya chief engineer juga cukup berat ya, dia harus memastikan semua alat itu berfungsi ya, boiler, genset, refrigerator. Ada yang tahu nggak boiler apa sih fungsinya? Ada yang tahu nggak boiler apa? Buat ini masak, ngerebus. Ya, buat Ya, masak. gede banget. Ini buat hot water juga sama ya, kalau di kamar pakai boiler dan sebagainya. Bisa ya, itu yang ini bisa alatnya. di kitchen juga bisa dipakai boiler juga sama. Tapi tergantung dari masing-masing punya beda, ada yang boiler di kitchen, ada yang buat di rooms ya. Nah, jadi bisa dibayangkan ini contoh dari apa sih namanya itu tugasnya engineer ya. Jadi engineer itu susah. Nah, problem sekarang di Indonesia tuh banyak, mohon maaf gitu ya, engineer-nya karbitan gitu. Baru jadi engineering, supervisor tiba-tiba megang jadi chief engineer. Dia nggak ngerti barang, nggak ngerti produk. Ada sampai satu titik pernah saya ngalamin, ini orang udah kerja udah lama gitu tahunan, tapi dia kerjanya hanya kerja ngerti fungsinya aja gitu. Suatu saat saya nanya, pipa itu kan ada warna pipa tuh itu menggambarkan ini kan, ada pipa warna merah, ada warna kuning, itu ada artinya gitu ya. Nah suatu saat saya nanya, ada terjadi stuck di pipa. Saya nanya ke chief engineer-nya, ini ininya di mana stuck-nya gitu. Dia langsung bisa nentuin di sini Pak, kita potong aja langsung. Itu kalau chief engineer yang memang nggak bisa baca gambar gitu, itu bahaya, bisa ini ternyata tekanan tinggi gitu ya, gas gitu kan. Nah seperti itu kan, kalau chief engineer yang benar dia akan baca gambar dulu gitu. Mana ini pipanya, terus ini mulainya dari mana, titiknya di mana, problemnya apa gitu. Nah yang pertama itu sekarang chief engineer itu harus bisa baca gambar ya, terutama AutoCAD gitu. Jadi dia menggambar jalur pipa, jalur kabel. Jadi kalau ada problem dia, banyak sekarang itu yang tambah sulam. Saya ngalamin di mana chief engineering itu main motong-motong aja gitu, akhirnya bocor sana sini gitu ya. Padahal itu pipa gas gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi fungsi maintenance ini sangat penting sekali. Saya ngalamin banget gimana kalau hotel dengan karyawannya dikit, engineering-nya cuma 6 gitu. Malam hari kadang-kadang cuma 1 orang. Di mana mungkin PLN-nya nggak stabil, setiap saat bisa nge-trip. Kadang-kadang genset masuknya telat, kan harusnya bagusnya berapa detik, ada yang tahu nggak masuknya listrik kalau PLN mati? Genset harus bisa masuk berapa detik, ada yang tahu? 5 detik, Pak. Nah, bagus. 3-5. Ya, itu standar internasionalnya 3 detik ya masuk, harus masuk. Tapi kan kadang-kadang suka terjadi gini, PLN-nya turun, genset masuk, pas genset masuk, PLN-nya nyala lagi, terjadi tabrakan gitu ya. Nah, kalau itu sistem yang nggak benar, itu akan terjadi tabrakan 2 sumber listrik gitu ya. Tapi kalau itunya bagus, dia akan motong langsung nge-cut gitu ya. Nah, itu bisa dibayangin kalau malam-malam engineering-nya sendirian. Dia nggak ngerti masalah genset. Tamu penuh. Bisa dibayangin kan, komplain segala macam. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi fungsi engineering ini sangat penting, apalagi sekarang dengan pengurangan pegawai, multitasking, sehingga kita harus ngasih banyak training gitu. Jadi jangan orang spesialisasinya hanya AC aja gitu.
dia harus bisa juga masalah sipil, dia juga harus bisa masalah genset, masalah di kitchen gitu kan. Kitchen masalahnya sering terjadi apa? Ada yang tahu apa aja kalau di kitchen? Ada yang ngerti? Ada orang kitchen nggak? Orang kitchen ada nggak? Kitchen saya, Pak. Masalahnya apa biasanya? Masalah Kompor rusak, kompor. Pak. gas trap. Genset, terus itu apa sih pembuangan air? Iya, gas trap ya, itu pembuangan air. Nah, kayak gitu-gitu kan, bayangin aja pada saat bersamaan, misalnya mampet gas trapnya kan, terus genset problem satu orang, gimana cara ngerjainnya kan? Nah, seperti itulah problem yang terjadi sekarang di hotel. Jadi bisa dibayangin, ini sangat sulit. Nah, sekarang ini saya sendiri sedang mengadakan ke semua departemen head untuk dia biar tahu kerjaannya engineering gitu loh. Biar dia tahu kerjaan engineering itu nggak mudah juga gitu. Kita ajak seluruh HOD datang ke boiler nih, cara kerja boiler. Kita dorong ke genset, nyampe turun ke STP nih, cara kerjanya STP. Jadi kalau orang udah ngeliat cara kerjanya susah kan orang akan jadi respect ya. Dulu kita kan gampangin engineering hanya ini doang gitu kan. Kirain susah ditinggal segala macam. Apalagi kesian anak kitchen kan lagi kerja. Iya benar. Kompornya apinya nggak biru gitu ya, merah gitu kan, masaknya jadi hancur gitu kan. Terus engineering nggak bisa benerin, engineering nggak bisa benerin, bisa dibayar. Nah, maka dari itu, apalagi kalau hotel itu remote area, atau bisa dibayangin barang-barang spare part-nya itu susah gitu dicari ya. Nah, jadi sekarang itu kita sangat berkepentingan sekali sama engineering. Jadi kita malah kerjasama sama beberapa SMK gitu ya, untuk mereka juga banyak training di hotel supaya tenaga kerja engineering itu lebih mumpuni gitu. Karena saya ngalamin banyak ya itu gitu, karena kerja di hotel itu kan cepet banget ya, baru 3 bulan pindah sana pindah sini. Ada satu orang engineer ukuran di bawah 5 tahun udah jadi chief. Pak ditanya background-nya apa, dulunya ternyata background-nya cuma jadi sound system bagian bangket, lu mana ngerti engineering gitu kan. Pak ditanya tentang genset nggak ngerti, ditanya tentang ngitung berapa kapasitas listrik nggak ngerti. Ya gimana mau jadi chief engineer gitu kan. Dia hanya ngerti yang sebatas sound system hanya bangket doang gitu kan. Nggak terlalu ribet gitu kan ibaratnya. Nah kayak gitu-gitulah, ini adalah problem yang sangat ini terjadi di hotel-hotel ya. Nah ini gambarannya aja, kalau ini hotel gede kayak Borobudur ya. Kalau Borobudur itu atau hotel yang kamarnya 500 kamar, Mulia, Shangri-La itu engineering itu bisa ada 30 orang, 50 orang gitu ya. Jadi masing-masing ada pembagiannya sendiri, karena emang nggak mungkin ya kalau di hotel besar gitu, nggak mungkin multitasking gitu. Masing-masing punya specialty ya. Ada bagian sipil. Ada yang tahu nggak sipil ngerjainnya apa aja nih? Kalau sipil kerjanya apa aja? Konstruksi, Pak, bangunan. Ganti lampu, Pak. Lampu apa lagi? Nanti bukan yang kayu-kayu gitu ya? Kalau ada yang Pokoknya yang sifatnya furniture fixture ya, benerin pintu, benerin mampet juga masuk, bangunan lah, mungkin ke building ya, kayak mampet juga masuk ya. Kalau mesin apa aja? AC, terus di laundry gitu ya Pak? Nah biasanya kalau hotel gede mesinnya juga dipisahin, ada laundry sendiri, kitchen sendiri, karena beda itunya apa namanya benerinnya ya. Terus ada electrical itu yang lebih ke alat-alat TV, terus alat-alat apa sih namanya di kitchen yang berhubungan dengan listrik dan sebagainya. Nah bisa dibayangkan nih kalau hotel gede, segede Shangri-La atau segede Mulia itu karyawan engineering-nya bisa mungkin 50 orang gitu ya. Oke. Ini kewajiban-kewajibannya Departemen Engineering, nanti bisa dibaca ya, udah saya share ya. Nah ini maintenance itu saya sampaikan itu, jadi beberapa hotel itu udah punya ininya, nanti rapotnya engineering itu berapa tingkat buangannya yang kayak model apa sih namanya, limbahnya B3-nya itu kan harus dicek lagi sama pihak ketiga, itu nama departemen apa dinas apa namanya lingkungan hidup ya. Jadi nanti itu kita setiap bulan itu akan dicek ada limbah B3 nggak keluar dari hotel kita. Kalau ada ketahuan kita bisa di-sue ya, bisa dituntut karena mencemarkan lingkungan, apalagi kayak di Bali itu kan. Dulu tuh hotel-hotel ngebuang limbah B3-nya tuh ke laut gitu kan, itu nggak boleh sekarang. Jadi kalau ketahuan bisa dipidana ya kasusnya ya.
Oke. Nah, ini kerjanya tadi ya bagiannya kalau sipil ngerjainnya building, renovasi dan sebagainya nanti dibaca aja ya. Ini mechanical engineering, kerjaannya benerin boiler, refrigerator dan sebagainya. Terus yang ketiga dan empat ada electrical. Dan yang kalau hotel gede juga pasti banyak tuh itunya store-nya ya. Karena lampu-lampu kan bisa berapa banyak lampu kan. Belum baterai ya untuk remote, baterai untuk remote AC, remote TV. Belum buat dikunci itu baterai kunci dan sebagainya ya. Jadi sangat kompleks sebenarnya engineering juga sama seperti departemen lain. Nah, ini seperti saya sampaikan, maintenance itu ada dua, ada yang direncanakan itu preventif ya. Terus ada yang pas kejadiannya tiba-tiba emergensi rusak atau apa ya. Jadi ini dibagi dari dua ya. Nah, oke, selesai. Nah, ini kan sesi terakhir nih. Untuk tugasnya saya ada usulan gini, bikin cerita ya tentang kamu misalnya sebagai owner atau sebagai GM. Waktu kamu bikin hotel, mulai dari studi kelayakan, misalnya bikin hotel di daerah Bekasi gitu ya, ambil bintang 3 misalnya, harga jualnya berapa, cara rekrutmennya gimana, jualannya gimana, kamu cerita aja, bercerita apa yang sudah saya ajarin ya. Minimum 5 lembar ya, 5, maksimum 20. Ceritain aja. Bagusnya pakai angka lebih bagus, misalnya hotel di Bekasi bintang 3, kompetitornya Aston, Amarosa gitu. Lihat dari OTA gitu, Traveloka harganya segini. Kita bikin harganya segini. Saya pengen tahu kamu daya serapnya kalau yang kemarin disampaikan seperti apa ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, mengenai engineering yang bertugas untuk telepon itu masuknya elektrikal atau mesin ya Pak? Kayak PABX gitu ya. Betul. Nah, PABX itu maksudnya kayak elektrikal yang pokoknya prinsipnya elektrik yang mesinnya kecil gitu, itu masuk ke elektrikal. Tapi kalau yang udah gede-gede itu kayak genset, itu masuknya ke yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang mekanikal itu yang besar-besar nih. Oh iya. Kurang lebih ya, tapi kan kembali itu kalau hotelnya kecil, kamu nggak bisa ngebagiin gini nih. Kalau hotelnya gede, segede Mulia, Shangri-La bisa dibagiin, tapi kalau kecil. Tapi pembagiannya gitu ada harus lemah atau barang-barang yang kecil gitu ya, itu ke ke elektrikal. Tapi yang barang-barang besar di mekanikal. Iya baik. Oke, untuk tugas akhirnya ada pertanyaan nggak? Yang tadi saya sampaikan cara membuat hotel mulai dari studi kelayakan sampai dengan HRD-nya. Ada yang ditanya nggak? Dikumpulinnya kapan, Pak? Nggak tahu di kampus ini biasanya gimana nih? Saya baru ngajar sekarang. Gimana? Nggak tahu sih. 2 minggu, 3 minggu. Biasanya closing-nya kapan ya? Karena saya di sini unik juga ya, di tempat lain saya ngajar 16 kali pertemuan, di sini hanya 7 kali. Cepat juga. Tapi bagus lah. Lebih cepat, lebih baik. Cepat puyeng, Pak. 3 minggu. 2 minggu ya. Jadi kamu cerita aja, misalnya kamu bikin hotel, tadi saya sampaikan, bikin hotel di Bekasi nih. Hotelnya bintang 3, namain misalnya Hotel A gitu. Kompetitornya saingan kamu siapa? Horizon. Bekasi itu ada apa lagi? Aston, Haris misalnya. Terus harganya mereka berapa? Kamu bikin harganya berapa? Terus cara rekrutmennya gimana? Strateginya gimana? Nanti karyawannya gimana? Engineeringnya gimana? Cerita aja. Apa yang udah saya sampaikan kamu ceritain, tapi versinya kamu gitu. Supaya saya tahu pemahamannya sampai mana. Kalau nggak hafal ya lihat lagi di video-video sebelumnya aja. Gitu ya. Kayak bikin proposal gitu dong, Pak. Kenapa? Sorry? Kayak bikin proposal gitu dong, kayak ya, kurang lebih seperti kamu proposal bikin hotel, kamu akan nyiapin investasinya berapa, nanti kamarnya ada berapa biji, dijual harga per kamarnya berapa. Kamu cerita aja. Nggak ada salah, nggak ada benar sih. Cuman di sini kan saya melihat kedalamannya aja, kedalaman pengertian masing-masing subjek itu berapa dalam gitu. Toh ini hanya basic gitu ya. Ada yang ditanya lagi? 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu ya.
Nanti di email aja ke saya atau di WA juga. Bisa pakai Word, terus ditambahin Excel untuk gambar atau hitungannya lebih bagus ya. Salah semua gampang, ini cuman cerita kok, cerita dong. Kan bisa lihat dari contoh di hotel di masing-masing atau di perusahaan masing-masing. Ya. Ada lagi yang ditanya? Nama hotelnya berarti kita sendiri yang Bebas, kamu nama sembarang Hotel Nur Soleh juga boleh. Salah apapun. Nanti ujiannya gimana? Ya itu ujiannya itu. Ujiannya itu take home itu. Oh, Take home test kan gampang kan, nggak susah. baik Bisa Pak. sambil lihat buku kan, bisa lihat Google, lihat YouTube. Ya, gitu ya. Jadi gimana Pak? Sorry Pak, saya baru sampai rumah nih. Jadi nanti disuruh bikin proposal membuat hotel, hotelnya apapun bebas, di kotanya disebutin, kotanya bisa di Bogor, di Bekasi, atau di mana, bintang berapa, disebutin pakai brandnya apa, jumlah kamarnya berapa, investasinya berapa, jualannya berapa, cara marketingnya gimana, cara engineeringnya gimana, kamu cerita aja, apa yang udah saya sampaikan kamu ceritakan. Iya. Syukur-syukur proposal kamu bagus, itu ada komparasi harganya dari OTA misalnya, kamu ngambil lebih komprehensif, lebih bagus gitu ya. Ada lagi yang ditanya? Oke, Pak. Bisa ya. Berarti tugas ini udah sekaligus sama UAS, Pak. Jadi tugas itu jadi UAS kamu. Jadi nanti saya nilainya dari hasil itu. Take home. Formatnya kita mau PowerPoint apa gimana Pak? Bebas ya. Tapi biasanya kan kalau proposal kita pakai Word ya. Tapi kan ada hitungannya pakai Excel. Nah, Excelnya nanti di copy ke Word-nya gitu ya. Di copy ke Word ya, bisa. Gitu ya. Ada lagi yang ditanya? Oh, saya. Apa suaranya nggak jelas? Saya menanya, yang waktu itu koefisien dijelasin belum sih Pak? Apa suaranya nggak jelas ya? Waktu itu sales koefisien udah pernah dijelasin belum sama Pak? Ada yang denger jelas nih? Saya nggak denger jelas. ini Pak, salah koefisien. Iya, suara kamu nggak jelas ya. Iya, jaringannya kali. Nah, apa katanya? Ini yang kemarin Pak, gimana kelanjutannya gitu Pak? Apa? Sorry, kencengan. Sales coefficient, Pak. Oh iya, kenapa? Ya itu kemarin kan kayak belum sempat dijelasin. Kita masih bingung. Oh, jadi kan ceritanya kalau sales coefficient tuh gini, kalau ditanya berapa sales coefficient, itu artinya berapa sih jualan room kamu terhadap total revenue-nya. Total revenue kan ada jualan kamar, jualan F&B, minor operating, ada laundry, dan sebagainya. Nah, dari situ bisa kelihatan misalnya sales coefficient-nya 0,5, berarti dari total keseluruhan itu 50% datangnya dari mana? Dari rooms ya gitu. Nah, itu jadi kelihatan kalau nanti sales coefficient kamu 0,5 berarti roomnya paling gede nih gitu kan. Nah, nanti komposisi revenue-nya pasti misalnya roomnya 100, yang lain di bawah 50-nya dari 100, dia nggak? Gitu. Paham? Paham Pak. Paham ya. Nah, itu biasanya kita tuh tanya itu, jadi ketahuan nih, Mak. Kalau gitu kan, misalnya kamu sales coefficient lebih banyak room, berarti menurut kamu background GM-nya atau background sales-nya bagusnya dari mana gitu. Bisa aja kan karena revenue terbesar kan dari kamar. Kalau bisa sih sales-nya lebih dominan jualannya kamar gitu kan, FB-nya nggak terlalu gede gitu. Tapi ada juga yang kebalikannya gitu, sales coefficient-nya room-nya FB-nya lebih besar gitu ya, atau kayak Mulia bisa 50-50 atau mungkin 1:2 ya, revenue BFB-nya lebih gede gitu kan. Nah, di situ kan nanti fokus strateginya pasti berbeda ya. Kita akan banyak jualan kalender event di F&B gitu ya. Kalau room kan udah ketahuan jualannya segini, tapi kalau F&B kan jualannya bisa macam-macam ya, bisa jual banket, misalnya banket itu ada meeting, ada wedding, terus belum ada table manner, belum jualan di restorannya segala macam gitu kan. Nah, berarti rekreasi F&B-nya kudu lebih banyak ya dibanding kamar. Kan paling kamar ya itu aja, paling apa sih yang bisa dibanding sama kamar, nggak banyak ya. Yang paling banyak seni jualannya itu adalah di F&B gitu.
Jadi beruntung yang background F&B itu harusnya dia lebih punya creativity jualannya harus lebih tinggi gitu. Background GM yang background F&B itu harusnya jualan F&B-nya harus lebih baik gitu ya. Karena kekuatan dia di F&B ya. Ada yang ada satu GM jago F&B-nya tuh dia bisa F&B-nya tuh bisa meng-create sesuatu produk itu mau otentik kayak atau mau apa sih namanya diferensiasinya jelas gitu sehingga setiap waktu itu punya event-event atau jualan produk FB-nya tuh selalu beraneka ragam gitu. Nah kelihatan ya. Terus kelihatan mulai dari breakfast presentation-nya gitu kan. Kalau yang background-nya itu biasanya mewah gitu ya, segala macam ada gitu kan. Tapi ya background F&B juga kalau udah jadi F&B nggak ada revenue-nya nggak bisa mewah juga gitu kan. Kita juga harus hitungannya kalau menang mewahnya doang nggak ada untungnya juga sama ownernya dipecat gitu ya. Ya kita juga harus bisa kanan kiri lah ininya. Ya. Ada lagi yang ditanya? Kalau nggak ada, kita sepakat jadi ujian akhirnya sifatnya take home test ya. Tadi cara membuat hotel bebas, nggak boleh sama ya kan bebas. Masing-masing punya persepsi masing beda yang berbeda nggak mungkin sama gitu ya. Oke, Berarti jadi waktunya 2 minggu. kita ketemu dong, Pak. Kenapa, sorry? Berarti ini hari terakhir kita nge-Zoom. Ini hari terakhir ya. Jadi saya ngajar, tapi nggak tahu kalau nanti dari Abji mau manggil saya ngajar di mata kuliah lain, belum tahu ya. Ini baru saya pertama. Nggak tahu nanti ke depannya apakah ada mata kuliah lain yang ini. Tapi misalnya mau ada yang ditanya tentang sesuatu tentang hotel, bisa di WA di saya aja. Ya pas saya lagi kosong pasti saya jawab itu pasti kalau lagi meeting ya bisa megang handphone gitu ya. Oke itu aja. Terima kasih banyak ya Pak dan Kapok. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat puasa. Selamat Lebaran juga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, Mbak. Terima kasih Pak. Yuk.